Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Python ya. Penggunaan bahasa pemrograman Python saat ini populer. Software apa saja yang perlu kita siapkan? Nah, ikutin terus video kali ini. Yang pertama, kita harus menginstal Python-nya itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemana kita downloadnya atau installnya? Kita ke situs resminya ya. Kita download Python-nya ya. Kita ke situsnya python.org ya. Nah, di sini ada documentation, download ya. Ini kalau kalian mau baca-baca untuk Python itu seperti apa. Nah, ini juga bahan pembelajaran sebetulnya. Nah, di sini ada download. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Windowsnya Windows 10. Nah, yang stabilnya sekarang atau yang terupdate-nya ini Python 3.8.5 ya. Nah, kalau kalian pakai macOS di sini ada, atau other platform nih ya di sini. Nah, karena kita menggunakan Windows atau saya menggunakan Windows, maka saya download yang ini gitu. Tahu, klik Windows. Oke, nah ini Python release-nya ya untuk Windows. Nah, di sini versi-versinya ya, versi-versi sebelumnya stable release ya, release ya. Nah, di sini. Nah, kalau saya berarti pakainya yang ini, download. Klik ini Python. Nah, di sini Python 3.8.5 ya. Kita download. Oke. Nah, setelah di-download, kita ke sini. Nah, bisa langsung kita install dan as administrator. Kemudian di sini ini add Python path-nya ya. Path tidak perlu ada settingan lagi, path-nya supaya langsung ini install now. Oke. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, ini sudah setup was successful. Oke, nah ini new Python started online tutorial nih kalau mau coba atau ke documentation yang tadi. Kita close saja. Oke. Selanjutnya, nah atau kita cek di sini. Nah, ini ada ya Python. Oke, ini sudah terinstall. Atau kita coba cmd, kita cek. Nah, sudah terinstall ya Python 3.8.5. Oke. Nah, selanjutnya editornya atau moddingnya kita di mana? Kita pakainya VS Code aja ya, karena ringan gitu ya. Nah, kita pakai VS Code, Visual Studio Code. Kita ke situsnya juga, Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini Visual Studio Code. Nah, ini sama. Nah, di sini juga ada tuh ya di extensionnya Python nih, makanya
kita pakai Visual Studio Code. Nah, kemudian karena kita untuk Windows ini download for Windows, kita download nanti. Nah, ini karena saya sudah ada ya, kalian tinggal klik aja. Nah, ini Visual Studio Code 61 MB, klik start. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, saya anggap nanti kalian juga tinggal download saja. Nah, jika sudah terdownload, nah di sini ada VS Code User Setup. Nah, ini saya 64 bit ya, dia langsung ke sini. Nah, kita install, klik 2 kali bisa. Ini I accept the agreement. Kalau mau dibaca, baca dulu. Nah, ini langsung aja next. Ini don't create. Nah, ini kalau memang nggak mau ada di menu start menu. Nah, kita next aja. Ini create a desktop icon. Nah, ini kalau mau di desktopnya ada ikonnya, centang. Ini open code Windows Explorer, centang. Ini apa? Directory, centang. Register, centang. Kita centang semua aja. Next, kemudian install. Oke, kita finish. Nah, ini tampilan Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian gimana supaya dapat menjalankan Python di sini gitu ya? Kita pakai extension. Kita ke sini ke extension. Sini dulu kita, nah ini karena ini populer, ini populer nih, kita klik Python-nya, kemudian kita install. Kita install extension Python-nya supaya bahasa pemrograman Python bisa berjalan di VS Code ini gitu, seperti yang nanti dia bisa linting, debugging, IntelliSense gitu ya, Jupyter Notebook, kode formatting, refactoring, dan semuanya. Nah, jika seperti saya di sini harus download manual, diklik saja download manualnya ya, karena tidak langsung bisa terinstall. Nanti dia diarahkan ke Marketplace Visual Studio. Oke, nanti dia akan mendownload. Nah, nanti proses download sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, nah, klik lagi installnya. Kita cari ke download ya. Kemudian yang Python tadi, kita klik install. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, oke, sudah selesai instalasinya ya, udah komplit. Oke, sudah selesai. Nah, ini kalau mau menambahkan extension lain, misalkan VS Code icon, boleh ya, caranya sama seperti tadi gitu. Kalau ternyata gagal harus manual, ya manualkan lagi seperti tadi. Oke, tapi kita lanjut aja ya. Ya, tadi yang Pythonnya sudah selesai ya.
sudah aktif. Oke, nah setelah tadi di install extensionnya, nah kemudian di sini sudah ada ya untuk kita dapat menggunakan Python di VS Code ini ya, extensionnya kan sudah diinstal sini. Nah kemudian kita buat project baru ya, dimana project ini untuk kita belajar Python gitu. Nah kita di sini ada open folder dan clone repository. Nah kenapa kalau di VS Code ini sudah ada otomatis juga atau ada penggunaan untuk GitHub ya, jadi udah ada, bisa langsung menggunakan data yang disimpan di GitHub seperti itu. Nah kemudian untuk yang sekarang kita penggunaannya belum ke repository atau ke GitHub, kita masih hanya di lokal saja. Jadi kita ke open folder saja buat project baru. Kita klik di sini ya, ini extensionnya kita close, kita open, kita buat folder baru namanya belajar Python. Kita pilih foldernya. Oke. Nah, di sini kita bisa close dulu. Nah, kita misalkan contoh 1.py. Oke. Oke. Nah, kenapa pakai py? Ini extensionnya untuk Python seperti itu. Nah, nanti di sini ada untuk runningnya, untuk menjalankan Pythonnya, run Python file in terminal seperti itu. Nah kalau ini splitnya ya. Nah kita coba yang ini, masukkan, kita outputnya print hello world seperti ini ya. Oke. Nah kalau di Python pengetikan atau ingin menampilkan hello world saja hanya satu baris gitu ya. Nah kalau di bahasa pemrograman yang lain gitu ya, seperti C++ atau Java, itu bisa beberapa baris gitu ya. Kalau di C++ harus ada headernya dulu, harus ada mainnya juga, kemudian baru outputnya ya seperti print ini gitu itu. Nah atau di Java seperti itu, harus ada kelasnya, ada void mainnya juga, kemudian baru outputnya gitu. Nah yang ini kita coba kita running. Nah kalau ada titik seperti ini artinya belum tersimpan, bisa klik file save atau Ctrl S di sini, CTRL-S ya. Nah ini sudah nggak ada, berarti sudah tersimpan. Kita klik sini run. Oke, di sini, nah ini hasilnya hello world ya. Oke, nah berarti kita sudah berjalan di sini, sudah bisa. Nah kalau ingin menghilangkan ini, CLS gitu ya. Oke, ini juga bisa di close dulu. Nah setelah itu kita coba buat biodata kita dengan perintah ini ya. Kita buat file baru di sini, latihan1.py. Oke, enter. Oke, di sini printf print. Nah kemudian masukkan, misalkan, nah kalau di contoh di itu kita kasih garis dulu seperti ini. Oke, nah kalau di VS Code kita bisa copy langsung, caranya dengan shift dan alt, kemudian kalian tanda panah ke bawah. Nah seperti itu, ini sudah tercopy. Kita enter, itu untuk di bawahnya. Kita buat lagi print biodatanya, nama
kita ya. Oke, sini oke, kita buat lagi kelasnya. Kelas oke, jurusan seperti ini. Nah, kita coba lagi, kita simpan Ctrl S atau file kemudian simpan, kita running. Oke, di sini ya sudah muncul. Nah, ini contoh program di Python gitu ya. Baru sampai sini aja untuk latihannya. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.